Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat yang paling tinggi, yakni nikmat iman wal Islam. Kita masih berdiri tegak, dan nikmat yang tidak kalah pentingnya yakni nikmat sehat wal afiat serta waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa sama-sama hadir di rumah Allah, di Masjid Al-Mu'allimin yang kita cintai, dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yakni menuntut ilmu di kajian setiap malam Ahad yang diselenggarakan oleh PKN Masjid Al-Mu'allimin. Mudah-mudahan langkah kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat atas izin Allah nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam Ahad ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian fikih. Alhamdulillah mungkin hari ini adalah terakhir di bab tentang sholat, tentang gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas bersama-sama tentang cara sujud, bahkan anggota-anggota sujud. Ada 7 anggota sujud yang perlu diperhatikan dan harus betul-betul diperhatikan, karena ini merupakan syarat sahnya sujud. Ketika sujudnya dianggap tidak memenuhi syarat, maka sujudnya tidak sah. Kalaulah sujudnya tidak sah, maka salah satu rukun yang ada di dalam sholat berkurang. Artinya dapat mengakibatkan sholat orang tersebut tidak sah. Maka penting sekali memperhatikan sujud di dalam sholat. Yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini insyaallah yang akan dibahas, yang akan dibacakan dari kitab Safinatun Najah. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'allahu bi ilmihi fid din wa dunya wal akhirah. Faslun, ini satu pasal, tasydidatu tasyahudi. Adapun tasydid, huruf-huruf yang berharokat tasydid at-tasyahudi pada gerakan tasyahud atau pada tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ihda wa isyruna, itu ada 21. Pasal ini menjelaskan bahwa huruf-huruf yang bertasydid pada bacaan tasyahud, pada bacaan
tasyahud. Ada tasyahud awal. Biasanya tasyahud awal itu di rakaat keberapa? Tasyahud awal di rakaat kedua. Dan tasyahud akhir berarti duduknya orang yang sholat di rakaat terakhir. Itu tasyahud akhir. Ketika kita duduk tasyahud, maka disunahkan membaca doanya. Nah, bacaan tasyahud ini ternyata para ulama luar biasa menaruh perhatian yang sangat mendalam, bahkan menjelaskan huruf-huruf yang bertasydid pada bacaan tasyahud. Nah, ini udah pada gede bacaan tasyahud. Nah, insya Allah udah pada hafal ya. Coba ayo bareng-bareng baca doa tasyahud. Ya, bismillahirrahmanirrahim. At-tahi mubahatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, cukup. Nah, bacaannya sampai situ yang wajib. Bacaan yang wajib tasyahudnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Kesananya sunnah. Karena bacaan di kesananya selanjutnya adalah bacaan sholawat. Bacaan sholawat Ibrahimiyah. Seutama sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, sampai tadi yang dibacakan ini perhatikan cara membacanya. Jadi ada 21 huruf bacaan tasyahud yang berharokat tasydid. Apa pentingnya? Nah, ini insya Allah jadi salah satu penyampaian. Mungkin dirasa biasa aja gitu ya. Baca aja kan, apalagi kalau yang tidak yang buru-buru tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada tamu. Itu ada tamu. Ya kan? Siapa itu? Nah, ternyata para ulama membahasnya ada 21 huruf yang harus diperhatikan. Ya, baik. Sebelum dibahas, tasydid itu adalah salah satu harokat di dalam ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran. Ya, ahlan wa sahlan, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Sekali lagi, tasydid merupakan salah satu harokat di dalam tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama ada harokat fathah, kasrah, dhamma, fathah tain, kasrah tain, dhammah tain, tasydid dan sukun. Tasydid merupakan tanda yang ada pada huruf yang secara umum biasanya
Huruf yang berharokat tasydid itu memiliki dua huruf yang digabung menjadi satu. Jadi ketika kita membaca huruf yang berharokat tasydid tapi tidak ditasydidkan, artinya kita sudah membuang satu huruf. Nah, ini bahaya. Sehingga arti dan maknanya akan dimungkinkan sangat berubah. Nah, inilah pentingnya. Maka para ulama fikih menjelaskan bahwa mengkhususkan satu pasal menjelaskan tentang bacaan tasyahud, huruf-huruf yang berharokat tasydid pada bacaan tasyahud. Ada 21. Mana yang pertama? Yang pertama adalah, dan yang kedua digabung, at-tahiyatu. At-tahiyatu. Ada di huruf apa itu? Ta dan ya. At-tahiyatu. Nah, bacanya jangan at-tahiyatu, at-tahiyatu. Nah, ditahan. At-tahiyatu. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Atas huruf ta dan huruf ya. Yang ketiga, al-mubarakatus so pada huruf so. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, masukin ke huruf so. Mubarakatus sholawat. Nah, ayo perhatikan cara bacanya. Itu yang ketiga, pada huruf shod. Pada huruf apa? Shod. Lalu yang keempat dan yang kelima, sambungin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah, jadi ada huruf apa itu? Huruf to dan huruf ya. Thayyibatu. Ya. Yang ke berapa tadi? Yang keempat dan yang kelima. Yang keenam, pada huruf lam jalalah. Atas huruf lam pada lafaz jalalah. Thayyibatu lillahi pada huruf lam. Di huruf lam pada lafaz Allah. Lam jalalah namanya. Yang ketujuh pada lafaz lillahi assalamu. Assalamu bacanya bagaimana? Ulangi. Assalamu sin pada huruf sin. Jadi di situ ada tasydid. Ala sini atas huruf sin. Yang ke-8, ke-9 dan ke-10, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ayyuha pertama huruf ya. Ayyuhan huruf nun. Anak-anak tolong jangan keluar masuk. Dijaga adabnya ketika di dalam masjid ya. Gak boleh keluar kecuali ada hajat, kamar mandi atau apa ya. Dijaga adabnya ketika di dalam masjid, apalagi sedang ngaji ya. Ada adabnya sama ya gitu. Yang ke-8, 9 dan 10 tadi pada huruf ya, terus huruf nun dan huruf ya.
Ya, ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiyyu. Coba sampai situ, sampai 10 kita baca dari awal. At-tahiyyat mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Lama tuh sholatnya ya. Lama nggak? Bang, baca tasbih ya. At-tahiyyatul mubarak. Lama nggak? Ya, mending lama apa mending cepat? Mending lama benar apa cepat salah? Nah, mending cepat benar. Ya, gitu ya. Nah, itu yang ke-10. Lanjut. Sekarang yang keberapa? 11. Warahmatullahi. Nah, itu di huruf lam pada lafaz lam jalalah, pada lafaz Allah. Itu juga sama, warahmatullahi. Selain ditasydidkan, dipanjangkan juga. Yang ke-12 wabarokat. Apa? Wabarakatuh. Assalamu. Nah, ada lagi itu. Assalamu alaina. Nah, assalam sinnya ditasydidkan. Ya. Nah, tasydid kalau di dalam ilmu alat merupakan salah satu ciri ma'rifat, apalagi digabung dengan alif lam. Ini bukan isim nakirah tapi isim ma'rifat, artinya menunjukkan sesuatu yang udah jelas, pasti, jadi nggak liar, jadi udah khusus itu ma'rifat itu. Nah, itu yang ke-11. Yang ke-12 tadi assalamu. Lalu yang ke-13 wa ala ibadillahi. Dillahi pada lafaz Allah, pada huruf lam di lafaz Allah. Lalu yang ke-14 as-solihina. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibadis sholihin. Masukin tuh so-nya. Ada lafaz, ada tasydidnya. Jadi ditasydidkan. Yang ke-15 asyhadu alla ilaha. Di mana lafaznya? Di lam alif. Allah dimasukkan. Ya, asyhadu alla ilaha. Yang ke-16 dan ke-17 illallah. Illallah. Yang pertama pada huruf lam pada lafaz illa. Yang kedua pada huruf lam di lafaz Allah. Illallah. Nah, jadi dua tuh. Beda lamnya. Yang pertama lamnya illa, artinya pengingkaran. Illa Allah, kecuali Allah. Nah, ini yang ke-16 dan yang ke-17. Yang ke-18 wa asyhadu anna. Nah, di huruf nun harus ditasydidkan, nggak boleh wa asyhadu anna. Nah, beda lagi maknanya, jauh. Bukan lagi aku bersaksi sesungguhnya, bukan, tapi wa asyhadu anna. Nah, anna itu apa artinya? Allahu a'lam. Ya, gitu ya. Kalau ada alifnya, ana itu saya.
Berarti saya bersaksi, saya gitu. Ya, nggak nyambung artinya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang ke 19, 20 dan 21 Muhammad pada huruf mim. Rasul Muhammadar Rasulullah. Ya, itu. Yang ke-21 terakhir pada lafaz Allah, yaitu huruf lam jalalah. Nah, itu 21 huruf atau bacaan tasyahud yang ada harokat tasydid. Kalau dirasa-rasa mah biasa aja ya. Tapi ternyata kalau kita ngaji, kalau kita nggak baca tasydidnya, sama saja kita membuang satu huruf. Dan itu maknanya akan berbeda jauh. Makanya banyak para ulama mutaakhirin, bahkan kekinian, bahkan banyak ya, salah satu cara yang paling efektif untuk sholat khusyuk adalah orang yang sholat atau musolli itu memahami bacaan yang dia baca. Itu hampir seluruhnya sepakat, nggak ada perbedaan, nggak ada ikhtilaf. Jadi apa yang dia ucapkan, dia ngerti, dia paham. Kita ngomongin apa bacaan doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia ngerti artinya. Maka pemahaman musolli tersebut terhadap bacaan di dalam sholat itu akan meningkatkan kekhusyuan di dalam sholat dibandingkan dengan orang-orang yang cuma jungkir balik, assalamualaikum, assalamualaikum, ngerti orang. Nah, sholat ya ikut teman, sholat ya ikut sholat, tapi nggak pernah belajar atau mau belajar untuk memahami bacaan sholat. Mulai dari niat usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Oh, jadi makmum nih, makmuman lillahi ta'ala. Ngerti. Jadi kamu sholat bukan kepada selain Allah, harus kepada Allah. Aku niat sholat, usolli itu artinya. Aku nih para santriawan yang laki-laki ya niat maghrib, niat sholat maghrib bagaimana? Usolli fardhu maghribi salasa rakaatain mustaqbilal kiblati adaan. Nah, makanya besok-besok kalau mau sholat ya khusyuk. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu. Jadi nggak ada tuh kalau udah niat kayak gitu yang bercanda, ngobrol, nggak ada. Karena kita mau menghadap siapa? Menghadap Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa memberi rezeki kepada kita? Allah. Siapa pemilik bumi dan langit? Allah. Ayo yang suka bercanda siapa? Kalau sholat. Insya Allah besok mah karena udah ngaji nih, Padul ya, gak ada lagi anak-anak kalau udah ngaji. Kalau salat itu menghadap Allah, Zat yang maha memiliki segala-galanya. Ya, gak boleh bercanda. Ya, berarti kita punya adab. Ini di rumah Allah punya adab. Ya, nah itu, nggak apa-apa biarin.
Saja ngiler aja tuh. Kalau ngiler suruh sikat Mas Opti itu karpetnya. Nah itu ada 21 huruf atau bacaan tasyahud yang ditasydidkan. Sekali lagi dalam rangka untuk menambah salah satu kekhusyuan di dalam sholat, yakni memahami isi bacaan di dalam sholat. Bahkan huruf-hurufnya pun kita harus paham. Makanya belajar ngaji makharijul huruf ditahsin. Ya, jadi bacaannya bukan sekedar baca. Tahiyatul mubarakatuh shalawatul thayyibatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Tapi betul-betul dihayati setiap hurufnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku tunjuknya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa menunjukkan menegaskan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi khusus salatnya, gak bakal kepikiran tuh ngobrol larak lirik kiri, lirik kanan, enggak ada. Karena kita sudah disibukkan dengan bacaan kita. Ya kan? Gitu. Nah, ini merupakan salah satu ikhtiar kita, kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi yang membacakan kitab Kasyifatus Syajaa dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.